Didik, dua bait terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini ya kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji Al-Aqidah, kitab Al-Aqidah As-Safariniyah. Yang pada pertemuan pekan lalu ya kita sudah tuntas membahas pasal tentang Al-Quran sebagai kalam Allah yang diturunkan, yang qadim. Ternyata ada dua bait ya yang belum sempat kita bahas sebelum pasal tentang Al-Quran. Jadi sebelum kita melanjutkan ke pasal berikutnya yaitu tentang sifat-sifat Allah yang ditetapkan oleh para ulama salaf, kita mundur sedikit ke belakang di halaman 52 ya. Halaman 52. Oh, 39. 38 udah. 38 berarti ya. Monggo Bapak Ibu yang bawa kitab ini dibuka di halaman 52, 53 ya. Ada dua bait yang belum tuntas. Silakan dibuka ya. Baik, kami bacakan. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmati beliau. Wal ilmu wal kalamu qad ta'allaqa bi kulli syai'in ya khalili mutlaqa. Dan ilmu dan kalam ini adalah sifat Allah Ta'ala. Qad ta'allaqa, keduanya telah berkaitan bikulli syai'in, dengan segala sesuatu. Jadi ilmu dan kalam itu menurut Al-Imam As-Safarini adalah dua sifat Allah yang selalu berkaitan dengan segala sesuatu. Wahai kekasihku ya khalili mutlaqo, ya secara mutlak, selalu berkaitan dengan segala sesuatu secara mutlak. Nah di kitab Bapak Ibu tidak ada catatan penting terkait poin yang ke-38 ini, bait yang ke-38. Tapi Al-Fauzan beliau menjelaskan penjelasan yang sangat penting. Beliau memberikan catatan ya. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ilmu dan kalam itu memang betul adalah sifat Allah. Nah, ilmu itu termasuk sifat fi'liyah atau zatiyah? Kira-kira ilmu itu sifat fi'liyah atau zatiyah? Kalam itu sifat fi'liyah atau zatiyah? Nah, gitu ya. Maka dengan demikian ada sedikit perbedaan antara kalam dengan ilmu. Gitu. Ilmu itu memang secara mutlak umum mencakup segala sesuatu, tak terikat. Allah itu tahu segala sesuatu. Wa huwa bikulli syai'in alim, dalam surah Al-Baqarah ayat 29. Dialah Allah yang mengetahui dengan segala sesuatu. Allah Maha tahu. Minal mumkinatil wajibat, dari segala hal yang mungkin terjadi atau yang wajib terjadi. Wa hatta al mustahilat,
Bahkan sesuatu yang mustahil pun, mustahil maksudnya secara akal kita, Allah tahu gitu. Apalagi yang wajib terjadi atau mungkin terjadi, Allah tahu. Yang mustahil pun Allah tahu gitu. Apa contoh yang mustahil? Nampaknya dulu pernah kami singgung. Bapak Ibu dan sekalian, manusia yang sudah mati hidup lagi ke dunia, itu hal yang mungkin atau mustahil? Mustahil. Nah, itu hal yang mustahil. Nah, kembalinya orang yang sudah mati ila dunia mustahilun. Itu mustahil. Tapi andai kata terjadi, maka Allah sudah tahu. Nah, alimallahu subhanahu wa ta'ala anna hadal mustahila law waqa'a, bahwa sesuatu yang mustahil andai kata itu terjadi, Allah udah tahu. Apa misalnya Bapak Ibu? Di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 28, Allah Azza wa Jalla berfirman, walau ruddu, ya, andai kata mereka orang-orang kafir itu, ya, dikembalikan ke dunia. Jadi orang-orang yang mati lalu mereka menyesal hidupnya ternyata tidak menyelamatkan mereka. Di akhirat sengsara, takut mereka. Akhirnya minta supaya dikembalikan ke dunia. Kan dalam surah apa itu? Al-Munafikun, Pak ya. Gimana, Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman gimana? Kata orang-orang kafir itu? Apa itu? Ayat 10 ya, ayat 10. Gimana Pak Lukito? Ayat 10 surah Al-Munafikun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kata siapa ini? Kata orang-orang munafik. Nah, jadi kata mereka berkata fayaqul laula akhartani ila ajalin qarib. Andai kata engkau ya Allah ya mengakhirkan kematianku sebentar aja, sebentar itu. Maka apa? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku pasti ya Rabb akan sedekah dan aku pasti akan menjadi orang-orang yang soleh. Aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Menyesal itu karena dulu waktu masih hidup enggak pernah sedekah. Waktu masih hidup enggak soleh. Baru ketika tahu mereka ngerinya kehidupan di akhirat, mau supaya Allah itu menangguhkan saja. Jadi dimundurkan saja. Nah, nanti kalau dimundurkan ajalnya, maka aku pasti akan bersedekah dan aku pasti akan menjadi orang soleh. Nah ini Bapak Ibu, ajal kalau sudah waktunya bisa dimundurkan atau tidak? Tidak. Walaupun kita mengeluh, laula akhartani ila ajalin qarib, tidak bisa Bapak Ibu. Itu permintaan orang-orang musyrik, orang munafik. Nah, maka andai kata pun gitu, orang-orang munafik itu ruddu dikembalikan la'adu, maka niscaya mereka akan mengulangi perbuatannya yang sama. Artinya mereka akan terus pelit, mereka akan terus tidak akan menjadi orang soleh. Nah, la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadzibun, kata Allah. Maka niscaya mereka akan kembali melakukan apa yang dilarang. Dan sesungguhnya mereka ini hanya bohong, dusta saja mereka itu. Nah ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Ini artinya apa? Allah tahu gitu. Allah tahu andai kata mereka orang musyrik, orang munafik, orang kafir dibalikin, ya pasti gitu. Tidak akan berubah. Itu hanya berkilas saja mereka itu. Nah ini menunjukkan bahwa Allah tahu hal yang mustahil. Kata saya Al-Fauzan ya. Fa'alimallahu annahum law ruddu ma'a anna hadha mustahil la'adu limanuhu anhu minal kufri wasyirki billah azza wa jalla. Nah, dalam ayat yang lain berkatakan dalam surah Al-An'am ayat 27-nya, ya laitana
nuraddu wa la nukadzibu bi ayati rabbina. Duhai, ya, celakalah kami andai kata kami ini dikembalikan ke dunia, maka kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami. Kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, wa nakuna minal mu'minin, dan kami akan menjadi orang-orang beriman. Kata siapa ini? Orang yang kafir, yang mati dalam Quran. Hadza kazbun minhu. Ini adalah kebohongan dari mereka. Nah, ini Bapak Ibu, jadi ilmu Allah itu mencakup seluruhnya. Sedangkan kalam perkataan Allah, ucapan Allah, memang qad ta'allaqa bi kulli syai'in. Apakah kita katakan berkaitan dengan segala sesuatu? Kata Syekh Al-Fauzan, ya, al-kalamu qad ta'allaqa bi kulli syai'in fala. Tidak. Karena al-kalam itu min af'alihi subhanahu wa ta'ala. Karena kalam itu adalah sifat perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sifat perbuatan itu tidak berkaitan dengan segala sesuatu. Wa inna ma hiya tabi'atun lil masyiati wal iradati kasairi af'alihi subhanahu wa ta'ala. Nah, sesungguhnya kalam itu mengikuti kehendak dan keinginan Allah sebagaimana sifat-sifat perbuatan Allah Ta'ala. Yaf'aluha idza syaa. Allah akan melakukan jika Allah menghendaki. Wa yatakallamu idza syaa subhanahu wa ta'ala. Allah akan bicara jika Allah menghendaki. Tapi jika Allah tidak menghendaki, Allah bicara atau tidak? Tidak, Allah tidak bicara. Maka ada orang-orang yang tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah tidak menghendaki bicara dengan mereka. Nah, ini Bapak sekalian. Jadi agak sedikit beda antara sifat ilmu dengan sifat kalam. Nah, ini yang diberikan catatan oleh Syekh Al-Fauzan. Lalu yang terakhir, wasam'uhu subhanahu kal basar. Dan pendengaran Allah Ta'ala, mendengar Allah Ta'ala, sifat mendengarnya Allah Ta'ala itu sama seperti sifat melihatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kal basar. Bi kulli masmu'in wa kulli mubsarin. Bikulli masmu', dengan setiap apa yang Allah dengar, maka sama seperti setiap yang Allah lihat. Nah, jadi pendengaran Allah, penglihatan Allah umum untuk segala sesuatu yang didengar dan yang dilihat. Nah, fa innallaha yasma'uhu wa kullu mubsarin fa innallaha yubsiruhu. Maka dalam surah Ali Imran ayat 5 Allah mengatakan la yakhfa alaihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah Ta'ala. Fil ardi wala fis sama, baik di bumi maupun di langit. Nah, adapun hal yang tidak bisa didengar, tidak bisa dilihat, ya itu tidak termasuk pembahasan. Itu Bapak Ibu dan Ibu sekalian, di sisi Allah semua bisa, ya, yang bisa didengar terdengar, yang bisa dilihat terlihat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ya keterangan dari dua bait terakhir bab sebelumnya. Jadi Bapak Ibu, nah sekarang kita akan memasuki bab baru, yaitu bab tentang sifat yang ditetapkan bagi Allah oleh para ulama salaf, tapi tidak ditetapkan oleh selain mereka dari khalaf, generasi belakangan. Nah ini pentingnya. Di bait yang ke-43 Al-Imam As-Safari mengatakan walaisa rabbuna bi jauharin wala ardin wala jismin ta'ala dzul ula. Ini penting. Artinya apa? Bapak sekalian, dan Tuhan kami laisa rabbuna. Dan Tuhan kami bukanlah jauhar. Apa itu jauhar? Yang bersifat material. Jauhar itu sesuatu yang bersifat material yang berdiri sendiri. Wala aradin, dan Tuhan kami juga bukanlah sesuatu yang bersifat immaterial. Wala jismin, dan Tuhan kami bukanlah juga fisik, jisim. Ta'ala dzul ula, maha tinggi Allah yang memiliki ketinggian. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, ini pernyataan Al-Imam As-Safari ini. Nah,
Maksudnya beliau mengatakan ini adalah apa? Untuk mensucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak pantas dinisbatkan kepada Allah. Dan memang ini sesuatu yang wajib harus kita lakukan. Kita tidak boleh menisbatkan sesuatu kepada Allah, sesuatu yang tidak pantas untuk Allah. Begitulah seharusnya seorang muslim. Tapi, ungkapan bahwa Tuhan kami bukanlah sesuatu yang bersifat material, al-jauhar, dan bukan pula yang bersifat imaterial, al-arad, wal jism, juga bukanlah sesuatu yang berfisik. Nah, kalimat-kalimat ini adalah istilah yang dimunculkan oleh al-mutakallimun, ahlul kalam, atau ya sejenis para filsuf ya. Para filsuf itu yang membahas tentang filsafat. Nah, dalam Quran, dalam sunnah itu tidak ada istilah jauhar yang dikaitkan dengan Allah, istilah arad, jisim, tidak ada. Ini istilah yang digunakan oleh al-mutakallimun. Ini Bapak Ibu. Nah, kalau kita buka Al-Quran, kita buka As-Sunnah, tidak akan kita temukan istilah ini. Maka yang terbaik sebenarnya kata Syekh Al-Fauzan, fa innahu yuskatu anhu wala yusbitu atau wala yusbatu wala yunfa. Yang terbaik kita diem. Kita tidak perlu menetapkan, juga tidak perlu menafikan. Karena ini sesuatu yang tidak dibahas dalam Al-Quran dan dalam Sunnah. Tapi oleh Syekh As-Safari ini, Imam As-Safari ini, beliau sebutkan ini. Nah, kata Syekh Al-Fauzan, ini harusnya tidak perlu dibahas. Karena nggak pernah dibahas. Dalam Quran, dalam Sunnah nggak pernah ada. Ini hanya istilah yang digunakan oleh para filsuf, para mutakallimun, ahlul kalam. Nah, jadi jauhar itu, Bapak Ibu, sesuatu yang bersifat material. Misal ya handphone. Ini termasuk jauhar, ada materinya. Nah, Allah itu bukan bersifat material. Kata Syekh As-Safari ini ya, Al-Imam As-Safari ini. Tapi tadi ini nggak dibahas dalam Quran dan Sunnah. Apakah Allah material atau imaterial? Arad itu contohnya sesuatu yang imaterial atau abstrak. Ada tapi tak terlihat. Nah, lalu orang-orang mutakalim, ahlul kalam menyebutnya al-arad gitu ya. Tapi kata arad itu dalam Quran Sunnah enggak. Allah ada atau tidak? Ada. Ya udah. Itu. Jadi yang dibahas dalam Al-Quran, dalam Sunnah, Allah ada. Istilahnya arad enggak. Istilah itu enggak digunakan. Nah, begitu juga fisik, al-jism. Nah, apakah fisik ya seperti kita ini kan punya fisik ya. Nah, kalau ada orang tanya Allah punya fisik atau tidak, nah itu nggak usah dibahas. Itu nggak pernah digunakan Al-Quran dan Sunnah. Nah, gitu. Maka sesuatu yang nggak dibahas itu nggak usah kita diem. Tidak boleh menetapkan, tidak boleh juga menafikan. Gitu. Kalau ada orang tanya gitu, saya nggak mau bahas itu. Karena Al-Quran dan Sunnah tidak ada pembahasannya. Udah selesai. Oh berarti kamu menafikan? Enggak, saya nggak menafikan. Oh kalau enggak berarti kamu menetapkan? Enggak juga. Saya diam kan, saya bilang itu nggak dibahas Al-Quran dan Sunnah. Saya nggak menafikan, saya nggak menetapkan. Nah itu. Karena kalau kita menafikan atau menetapkan, punya ilmu atau tidak? Enggak, kita nggak punya ilmunya. Dan itu memang tidak dibahas. Oleh karenanya, kita jangan terpengaruh oleh istilah-istilah yang digunakan oleh ahlul kalam atau para filsuf ya ketika mereka membahas Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, ini saya kira catatan penting ya. Tapi memang kenapa Al-Imam As-Safari membahas? Karena di masa beliau ahlul kalam itu cukup dominan gitu. Wacana yang dikembangkan mereka berkembang. Nah, lalu Al-Imam As-Safari ini ingin membantah mereka, lalu mengucapkan kalimat ini. Laisa rabbuna jauharun wala ardun wala al-jism. Tapi tadi harusnya ini nggak usah dibahas gitu. Karena itu juga tidak dibahas dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah. Ya baik Bapak-bapak,
dan ibu-ibu serta jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sudah isya ini ya. Nah, kita istirahat dulu, nanti insya Allah kita lanjut lagi. Monggo Bapak Ibu Bapak-bapak yang bertugas muadzin silakan. Azan. Ya, baik Bapak Ibu dan sekalian ya. Itu tadi penjelasan bait yang ke-43. Jadi kita tidak perlu membahas tentang apakah Allah itu jauhar, arad atau jism. Tidak. Boleh menetapkan juga tidak boleh menafikan. Karena apa? Karena tidak ada pembahasan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kita meninggalkan sesuatu yang tidak dibahas. Karena ini berkaitan dengan Allah, harus berdasarkan ilmu. Kalau enggak, dilarang kan? Innama harrama rabbiya al-fawahisa, dan terakhir antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Jelas ya? Kemudian yang terakhir Bapak Ibu dan sekalian, nah, ada keterangan lagi ya. Poin yang ke-44 ya. Bait ke-44. Subhanahu qad istawa kama warad min ghairi kaifin qad ta'ala an yuhad. Subhanahu, maha suci Allah, qad istawa. Sungguh Allah itu telah beristiwa, bersemayam tentu di atas aras, kama warad, sebagaimana ya disebutkan dalam Quran dan Sunnah, min ghairi kaifin, tanpa perlu merincinya, qad ta'ala, sungguh Allah itu maha tinggi, an yuhadda, untuk dibatasi. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Kita wajib menetapkan bahwa Allah itu istawa di atas ars sebagaimana diterangkan dalam 7 ayat. Ada 7 kali Allah mengulang-ulang istawa alal ars. Berarti ini ada ilmunya. Dengan demikian kita wajib menetapkan bahwa Allah itu istawa. Apa arti istawa? Istawa itu maknanya ada 4 kata Syekh Al-Fauzan. 1 istaqarra, yang kedua ala, yang ketiga irtafa'a, yang keempat soida. Istaqarra itu menetap, ala itu di atasnya, irtafa'a itu meninggi, soida itu naik. Dan semua makna istiwa ini bisa kita terima. Tidak ada satupun makna istiwa yang artinya adalah istaula, gitu Bapak Ibu sekalian. Maka dengan demikian ya Bapak Ibu dan sekalian, kita harus menetapkan bahwa Allah itu bersemayam, istawa alal arsy, gitu. Nah, istiwanya Allah Ta'ala ini sifat zatiyah atau fi'liyah? Sifat fi'liyah. Yaf'aluhu idza syaa. Allah akan melakukan bersemayam di atas arsy jika Allah mau, Allah menghendaki. Tapi jika Allah tidak, bisa enggak Allah tidak bersemayam? Bisa juga. Maka ada dalil yang menjelaskan Allah itu turun. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Jadi udah, kita tetapkan saja istiwa tanpa kita perlu mempertanyakan bagaimana istiwanya Allah. Maka kaidahnya sebagaimana dikatakan Imam Malik, ya, semua sifat Allah itu, sifat fi'liyah Allah itu, kaidahnya ya Bapak Ibu sekalian, apa? Nah, maka kullu sifatin ya fi'liyatin itu termasuk di antara istiwa itu maklumun wal kaifu majhulun wal imanu bihi wajibun wa su'alu anhu bid'atun. Itu kaidah yang dirumuskan oleh Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah. Jadi semua sifat Allah itu diketahui, maklum ya, bisa dipahami. Dan rinciannya, kaifiyahnya kita enggak tahu karena enggak ada keterangan. Dan mengimaninya bertanya tentangnya, tentang rinciannya adalah bid'ah. Nah, ini kaidah ya, penting terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi bukan hanya di masalah istiwa saja. Semua sifat Allah, ya baik sifat fi'liyah maupun sifat zatiyah itu maklum. Ya, maklum, kita paham. Misalnya Allah punya tangan, paham nggak? Allah punya wajah, Bapak Ibu paham wajah? Udah, kita tetapkan karena ada dasarnya. Tapi jangan pernah kita minta rincian. Nah itu. Maka tadi wal kaifu majhul wal imanu bihi wajibun. Tapi kita wajib mengimaninya, wasu'alu anhu bid'atun, dan bertanya tentangnya adalah bid'ah karena tidak pernah dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan dirubah gitu. Kata istawa dirubah menjadi istaula. Ini bahaya sekali. Ya. Nah, karena apa? Andai kata ya kita menerima pendapatnya orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah misalnya. Jadi yang dimaksud istawa itu maksudnya istaula. Apa arti istaula? Menguasai kan? Berarti kan gini ya, jadi terjemahnya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin summa stawa 'alal arsy. Dialah Allah yang telah menciptakan ya 7 lapis langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian Allah istawa di atas arsy. Kalau kata istawa diartikan menguasai, maka artinya gini. Dialah Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Kemudian Allah menguasai arsy. Kemudian Allah menguasai. Berarti sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menguasai arsy atau tidak? Mafhumnya kan berarti enggak. Nah itu bahayanya. Mafhumnya seperti itu. Nah lalu mafhum itu yang kita pahami. Mantuknya gitu, mafhumnya berarti Allah tidak menguasai. Itu. Kemudian Bapak Ibu dan sekalian, apakah yang dikuasai Allah hanya arsy-nya saja? Allah hanya menguasai arsy-nya saja? Oh, seluruhnya Allah kuasai. Nah, ini juga bahayanya. Kalau dia memaknai itu istaula, berarti seakan-akan mereka itu membatasi kekuasaan Allah hanya sebatas arsy-nya, dan ini sangat berbahaya. Maka janganlah seperti orang-orang ya Bani Israel yang ketika disuruh tinggal di suatu negeri, suruh makan terserah mereka, lalu disuruh untuk minta ampun kepada Allah. Nah, disuruh supaya mereka masuk ke pintu kampung tersebut merunduk gitu ya. Maka Allah akan ampuni dosa-dosa mereka. Tidak mau. Mereka disuruh bilang hittatun naghfir lakum, mereka tambah huruf nun. Kan dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 161 ya. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka uskunu hadhil qaryah, tinggallah kalian di negeri ini, wa kulu minha haitsu syi'tum, makanlah dari negeri ini apapun yang kalian mau, wa kulu hittatun naghfir lakum, dan katakanlah hittah, maka kami akan ampuni dosa-dosa kalian. Wadkhulu albaba sujada, dan masuklah kalian ke gerbang negeri ini dalam keadaan merunduk ya. Maksudnya tunduk gitu ya, ruku gitu, sujud yang harus tunduk. Naghfir lakum khati'atikum, maka kami akan ampuni kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa kalian. Tapi apa kata mereka? Mereka malah mengatakan hintotun. Nah, akhirnya Bapak Ibu mereka merubah kata hito menjadi hinto. Hinto itu artinya gandum. Disuruh minta ampun malah minta gandum. Nah, ini mereka telah merubah-rubah ya kalimat Allah Ta'ala. Fabaddalal ladzina zalamu minhum qaulan ghairal ladzi qila lahum. Mereka merubah orang-orang yang zalim itu perkataan yang disuruh untuk diucapkan dengan perkataan yang tidak dikatakan kepada mereka. Nah, itu tak ubahnya orang yang merubah kata istawa dengan istaula seperti orang-orang ini. Ya, orang-orang Bani Israel yang tidak mau tunduk kepada apa yang disampaikan oleh Allah lewat Nabi Musa alaihi salam. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain. Jadi penjelasan terakhir dari bait yang ke-44 ini, kita wajib menetapkan istawa
tanpa merinci, ya, meminta rincian bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu Bu Sadia. Jadi saya kira jelas ini ya. Nah, dan tadi qad ta'ala an yuhadda. Allah itu maha tinggi untuk dibatasi. Tidak ada yang bisa membatasi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ilmu kita ini enggak akan bisa tahu Allah seluruhnya. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 255, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Jadi mereka itu tidak tidak akan mengetahui apapun, ya, la yuhituna bi syai'in min ilmihi, dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, illa bima syaa, kecuali yang Allah kehendaki. Jadi yang kita tahu ini yaitu yang Allah kehendaki. Yang kita tidak tahu banyak apa lebih banyak? Jauh lebih banyak daripada apa yang kita tahu. Jadi kita banyak hal yang kita nggak tahu dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk seluruh sifatnya kita nggak tahu. Ada berapa nama-namanya? Ada berapa nama Allah Taala? Banyak. Yang 99 dalam hadis disebutkan, itu apakah artinya pembatasan hanya 99? Tidak. Jadi ada nama-nama Allah yang yang kita tidak tahu. Yang dikenalkan ada 99. Jadi kata Nabi, inna lillahi, sesungguhnya Allah itu tis'atun wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Itu artinya apa? Bukan membatasi. Itu Bapak Ibu dan sekalian. Ya, maka tadi Allah itu maha tinggi dan tidak bisa dibatasi. Qad ta'ala an yuhadda. Maha tinggi Allah untuk dibatasi. Jadi saya kira ini Bapak Ibu dan sekalian yang bisa kita bahas. Jadi sampai bait yang ke-44. Demikian. Jelas ya? Ya. Ini waktunya ya ini ya. Ini habis waktunya. Ya baik. Mohon maaf ya. Nanti insya Allah kita lanjut lagi. Kalau ada pertanyaan mudah-mudahan di pekan yang akan datang ya bisa disampaikan. Oke, mari Bapak Ibu kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallama alaihi ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.